wabarakatuh. Apa kabar Bu Risma? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, sehat. Oke. Nah, pada kesempatan hari ini saya kemarin sudah kita janjian ya Bu Risma ya, bahwa Bu Risma akan melakukan coaching pada hari ini. Nah, mungkin saya sebagai observer ingin menanyakan terlebih dahulu Bu Risma, kira-kira dari coaching kita kali ini Bu Risma ingin mengembangkan kompetensi yang mana Bu Risma? Kalau saya dari coaching ini ingin mengembangkan tentang ini Bu, yang menanyakan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan ya. Oke. Nah, bagaimana penilaian Bu Risma terhadap apa yang akan kita kembangkan pada coaching kita kali ini Bu Risma? Kalau saya seperti yang tadi kan saya mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, karena dari pertanyaan berbobot itu otomatis logikanya nanti saya harapkan si coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri gitu Bu. Iya, baik. Oke. Nah, mudah-mudahan apa yang Bu Risma tadi sampaikan pada coaching kita kali ini bisa menghasilkan pengembangan kompetensi yang Bu Risma tadi ungkapkan ya, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Siap. Nah, selamat melakukan coaching ya Bu Risma. Terima kasih ya. Assalamualaikum Pak Sadam, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Risma, baik ya Allah Ibu. Ya, seperti yang sudah Bapak utarakan kemarin, sepertinya ingin ada yang ingin didiskusikan dengan saya ya Pak ya. Kalau boleh tahu ada masalah apa ya Pak ya? Betul Ibu, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin sebelumnya bila saya memang mengganggu waktu Ibu. Hari ini saya ingin mencoba menceritakan beberapa hal, terutama memang ini agak sedikit mengganggu dalam hal ini pandangan saya ya sebagai seorang guru memang, yaitu banyaknya fenomena di sekolah kita ini Bu, yaitu siswa-siswi sebetulnya yang berpacaran tapi di lingkungan sekolah Ibu. Itu memang agak mengganggu karena memang ya kayaknya nggak pantas ya Bu ya. Iya. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya Pak ya, fenomena pacaran antara siswa-siswi di sekolah. Kalau boleh tahu memang seperti apa ya Pak ya fenomena gitu ya? Apakah Bapak pernah menemukan kejadian apa seperti apa gitu? Tepatnya sih beberapa hari yang lalu. Jadi kebetulan bel tanda pulang sudah dibunyikan pukul 15.30. Kebetulan kami juga ya, kita juga kan belum pulang ya. Saya posisinya ingin sholat asar 15.35 di lorong sebuah tangga gitu di pojok. Saya melihat kok masih ada siswa. Memang sebetulnya sih ada yang ekstrakurikuler Bu ya. Cuman biasanya ekstrakurikuler itu kan kalau tidak di masjid dia di lapangan, pramuka, OSIS, PMR, itu biasanya jarang yang di pojok sudah selatan gitu. Terus saya temukan pasangan. Saya lupa itu kelas berapa, cuma memang itu anak-anak kita Bu. Jadi itu membuat saya agak gusar sih. Agak besar ya Pak ya. Iya. Iya, jadi itu awal mulanya ya Pak ya, masalah seperti itu ya. Iya. Ya mudah-mudahan sih ya dari obrolan kita yang sedang ini, diskusi kita nanti bisa menemukan dari Pak Sadam sendiri bisa menemukan solusi seperti itu ya Pak ya. Kemudian apakah selain Bapak pernah ada guru lain yang seperti itu terjadi atau gimana? Pernah ada ini kan yang lain itu gimana Pak? Oh, jadi memang sebelumnya itu saya pernah dengar sih ada beberapa guru yang bilang si itu tuh kayaknya lagi dekat sama si ini, si itu saya dekat. Temen waktu di titik itu saya sih masih dalam artian kalau tidak ada bukti atau saya tidak melihat sendiri, saya tidak terlalu ikut campur karena saya merasa takut salah tanggapan, salah persepsi, maka saya belum begitu responsif kali itu. Namun ketika kemarin itu saya
betul-betul stasikan sendiri, mereka berdua di pojok selasar dekat tangga, di bawah tangga. Nah itu yang membuat saya akhirnya mengutarakan hal ini, karena ya berarti bukan saya aja yang lihat Bu, ternyata memang apa yang dikatakan guru-guru lain itu memang terbukti. Oh seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, dari kejadian yang pernah Bapak temukan itu, apakah mohon maaf itu dari kejadian itu masih batas wajar atau tidak seperti itu Pak, atau gimana? Dan penuturan dari beberapa teman Bapak itu, kedekatan si A si B itu misalnya apakah masih dalam wajar atau seperti apa gitu Pak? Kalau dalam perspektif anak muda mungkin hal itu wajar gitu ya. Gitu. Tapi ketika ini masuk ke dalam ranah pendidikan, terus kemudian dilakukan di sekolah, Iya. apalagi kalau kita sudah masuk ranah agama Bu ya, Betul, memang di betul. dalam agama kita diharamkanlah berpacaran, dekat-dekatan, berduaan, karena katanya kalau kata guru ngaji saya sih, Iya. kalau cowok cewek berdua yang ketiganya Iya. setan biasanya kan Betul, gitu. betul. Jadi itu yang membuat saya mengutarakan hal inilah Oh, gitu. seperti itu. Mm. Nah dari Bapak menemukan kejadian seperti itu, teman, adakah Bapak dengan teman Bapak itu, oh ini gimana nih, langkah apa gitu loh Pak, maksud yang untuk seperti ini kan kayaknya memang kita di dunia pendidikan ya Pak ya, agak kurang etis, kurang apa seperti itu. Gimana? Pernah berhubungan apa dengan teman itu? Oh, diskusi gitu Oh ya? diskusi gitu, seperti apa gitu Pak? Ya kebetulan kan memang berita itu saya sudah dengar dari beberapa teman guru yang lagi istirahat gitu sambil makan, sambil saya pernah dengar sih, memang pas saya lihat memang ternyata betul apa yang dikatakan oleh guru-guru. Ya setelah lihat itu sudah saya juga memang ceritakan kembali dengan teman-teman, oh iya ternyata gini. Nah dari situ mulai itu teman-teman juga memberikan masukan, memberikan keluh kesah yang sama. Terus kami udah mulai memikirkan bagaimana. Ini dia nih yang membuat saya akhirnya kayaknya ini harus buru-buru deh gitu deh. Oh jadi kayak semacam ini dari diskusi Bapak dengan teman-teman Bapak itu ternyata boleh dibilang itu sebagai langkah awal untuk melakukan apa ya Pak, menanggulangi ini ya kejadian-kejadian seperti ini. Betul. Kalau boleh tahu nih Pak, nih kira-kira rencana apa nih ke depan ini, dari bahkan kan Bapak sudah berdiskusi dengan itu kira gimana Pak ke depannya? Ya, dari hasil diskusi sih memang kami mulai merencanakan beberapa hal, tapi belum begitu matang sih. Yang pertama saya mencoba mengkonsultasikannya dengan pihak wakil kepala sekolah, terutama bidang kesiswaan ya Bu ya, tentang peraturan ketika bel sekolah itu gimana ini, apakah sekolah memang harus clean atau clear area, sudah tidak ada siswa lagi, atau mungkin ada upaya-upaya lain seperti ya katakanlah memasang pagar kah, memasang teralis di pojok-pojok yang sekiranya rawan kah, atau juga bisa saja kita memberikan edukasi atau juga sosialisasi tentang kenakalan remaja, terutama masalah seksualitas ya Bu ya. Siap. Oh jadi dari hasil diskusi Bapak itu rencana awalnya itu adalah tadi kayak semacam pertama maaf dengan pimpinan bahwa tentang peraturan sekolah, contoh tadi bahwa kalau udah pulang clear area. Betul. Kemudian ada edukasi sosialisasi tentang itu ya Pak ya. Oke, itu udah bagus Pak rencananya. Kemudian lalu kira-kira selain tadi Bapak kan berkolaborasi juga tuh dengan teman ya, dengan berusaha juga dengan pimpinan juga ya Pak ya, tentang ya namanya kebijakan ya Pak ya. Adakah yang Bapak akan ajak berkolaborasi atau siapa gitu Pak yang akan melakukan komitmen ini seperti itu Pak? Iya Bu ya, sepertinya harus ya. Kalau begitu saya mau coba pertama kolaborasi dengan rekan sejawat, sama rekan-rekan guru yang lain, rekan-rekan TU dan juga OB sekolah juga. Oh berarti warga sekolah ya Pak ya, Bapak itu bagus sekali Pak itu. Lalu dengan tim manajemen sekolah. Oke siap. Alhamdulillah sudah Bu, tadi sudah selesai dengan coaching dengan Pak Sadam tadi. Oke. Nah, dari yang sudah Bu Risma lakukan, kira-kira menurut Bu Risma apa saja yang sudah Bu Risma dapat lakukan pada kegiatan coaching tadi? Apakah kompetensi yang ingin Bu Risma kembangkan dapat
menurut saya sudah berusaha untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sekaligus juga berusaha untuk tanpa meninggalkan dari keempat kompetensi yang harus saya miliki sebagai coach seperti itu. Tapi ya nggak tahu juga nih Bu tadi di kedepannya seperti apa gitu. Tapi menurut Bu Risma sudah sampai ya? Sudah sampai sih Bu. Sudah sampai ya. Sudah berusaha. Oke. Bu Risma bisa nggak dari yang tadi sudah Bu Risma lakukan menemukan hal-hal yang belum bisa dikembangkan, atau mungkin Bu Risma ke depannya ada hal lain yang ingin dikembangkan? Apa ya Bu ya? Mungkin kalau semuanya sih overall ya Bu ya. Kalau menurut saya dari kompetensi yang harus saya ini kan sudah ada semua. Termasuk saya sudah berusaha mendengarkan gitu ya Bu ya. Kemudian kehadiran penuhnya juga, pertanyaan berbobot, terus memberdayakan coachingnya juga itu sudah. Tapi ya memang kayaknya apa ya Bu ya, tadi memang saya ingin mengedepankan pertanyaan berbobot. Mungkin pertanyaan saya masih kurang gitu. Masih kurang ya. Nah, apa sih perasaan apa yang tadi Bu Risma ungkapkan yang membuat Bu Risma menilai Bu Risma itu seperti itu? Pertanyaannya itu ya ini Bu. Jadi karena pertanyaan ini kami berdua itu pada saat saya mengcoach coach saya itu mengalir, jadi ujung-ujungnya mengalir jadi semacam sesi curhat yang kadang seperti itu. Baik, oke. Baik Bu Risma ya, dari yang tadi Bu Risma ungkapkan, betul sekali bahwa Bu Risma sudah mencoba untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarahkan coach ya untuk menemukan jawaban-jawaban solusi dari permasalahan coach tadi. Nah, kalau boleh izin saya menyampaikan dari hasil pengamatan saya, tadi Bu Risma sudah cukup bagus di kehadiran penuh ya, bahwa Bu Risma sudah bisa fokus kepada coachingnya. Kemudian Bu Risma juga sudah menanyakan ya apa yang sudah dilakukan, tadi sudah memasuki ke diagram Tirta, namun ada tujuan yang belum ditajamkan sama Bu Risma ya. Jadi nanti di akhir pertemuan coach itu ingin mendapatkan apa, mungkin itu yang belum sedikit digali. Berarti benar bahwa yang tadi Bu Risma ingin kembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, salah satunya tadi di awal ya Bu Risma. Nanti Bu Risma bisa gali kembali untuk tujuan akhir yang ingin dicapai oleh para coachnya. Kemudian dalam mengidentifikasi masalah coach juga tadi sudah bagus sekali, Bu Risma sudah mengungkapkan berbagai hal ya, ada peluang dan hambatan ya, serta gangguan-gangguan dari coachnya yang tadi ungkapkan. Namun ada yang belum, yaitu dari skala posisi coach saat ini dalam keadaan seperti apa sisi itu ya. Nah, kemudian di rencana aksinya Bu Risma juga sudah bagus tuh, sudah mengembangkan rencana dan strategi serta siapa-siapa saja yang bisa membantu ya si coach itu untuk menemukan solusinya. Nah, di sana sangat bagus Bu Risma, cuma Bu Risma belum mengajak coach untuk nanti melakukan kegiatan tersebut pada rentang waktu kapan. Nah, jadi Bu Risma belum mengungkapkan dia mau memulai aksinya itu kapan, seperti itu ya. Nah, untuk tanggung jawab, Bu Risma sudah bagus sekali, sudah mengajak coach tadi untuk melakukan komitmen dan juga sudah melakukan rencana tindak lanjut kapan akan bertemu kembali dengan coachnya ya. Tadi kan juga sudah janjian ya Bu, nanti untuk di awal semester akan bertemu kembali untuk menceritakan tindak lanjut dan sudah dilakukan. Nah, yang terakhir mungkin Bu Risma nanti sedikit boleh mengajak coachingnya untuk membuat kesimpulan. Jadi pertemuan coaching tadi ya Bu Risma ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya amati. Semuanya overall sudah bagus. Mudah-mudahan semakin maksimal lagi ya Bu Risma. Terima kasih. Ini tinggal menambah jam terbang aja. Siap. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Ya, saya izin ya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Zakia. Iya, betul. Iya, saya Sadam Fatur Rahman Iya. dan hari ini saya kebetulan mendapatkan tugas untuk menjadi pendamping dalam sesi coaching calon guru penggerak angkatan 6. Ya, baik. Oke, sebelum kita mulai coaching, Ibu saya pastikan dulu sudah siap? Siapa? Insya Allah ya. Iya, Sudah siap. insyaallah siap. Nanti juga ada coachnya yang sudah siap ya. Iya. Jadi mohon nanti ketika akan berjalan, Mm-mm. akan dilakukan, ada hal-hal yang sebelumnya harus saya beritahukan ya Ibu ya. Iya. Oke, pertama-tama saya harus memberitahukan kepada Ibu bahwa ada rubrik penilaian Mm-mm. percakapan coaching. Iya. Nah, rubrik penilaian ini Ibu Zakia terdiri atas 4 kompetensi coaching Ya. yang telah Ibu pelajari sebelumnya, yaitu ada kehadiran penuh, ada mendengar aktif, ada juga tentang pertanyaan berbobot, serta yang terakhir Ibu juga harus bisa memberdayakan coaching sebagai yang nantinya akan menjadi coaching bagi murid-muridnya. Saya ingin bertanya sebelumnya, yang kedua, kira-kira dari keempat kompetensi tersebut apa yang ingin Ibu kembangkan? Menjadi pendengar aktif. Oke, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi menjadi pendengar aktif. Kalau boleh tahu, mengapa Ibu ingin mencoba mengembangkan kompetensi tersebut? Ya, karena selama ini yang kita mendengar dari coaching, kadang-kadang kita masih suka memberikan hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Misalnya kita suka bertanya yang mengarahkan untuk menjadi solusi. Padahal kita kan harusnya sebagai coach itu menggali kemampuan coach tersebut sehingga mereka dapat menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Oke, baik. Jadi nanti secara spesifik saya akan mengobservasi, memang empat-empatnya betul saya akan observasi, namun secara spesifik saya akan mencoba mengobservasi tentang cara mendengar aktif. Iya. Oke. Mungkin sebelum mulai juga ada satu pertanyaan terakhir untuk Ibu Zakia. Dari indikator-indikator yang sudah kita sebutkan tadi, apa yang sebetulnya Ibu inginkan setelah kegiatan coaching tersebut dilakukan, baik bagi Ibu sendiri sebagai CGP maupun nanti bagi coaching yang akan Ibu latih sebagai coachingnya? Yang pertama, saya ingin untuk diri saya sendiri dari keempat kompetensi coach itu saya bisa menemukan keempat-empatnya dan saya kompeten di keempat kompetensi tersebut. Kemudian dari bagi coachingnya itu sendiri, saya menginginkan mereka setiap para coach yang sedang di coaching itu menemukan solusi, mengembangkan kemampuan yang ada di dirinya sehingga mereka menemukan tujuan mereka tercapai, seperti itu Pak. Oke, jadi secara garis besar Ibu ingin mencoba membangkitkan potensi yang dimiliki oleh coach nanti agar nantinya potensi tersebut dapat dikembangkan dan dilaksanakan juga dimanfaatkan di sekolah masing-masing. Betul. Baik, kalau begitu saya ucapkan semoga sukses. Silahkan melakukan praktik coaching dengan teman Ibu yang nanti akan Ibu latih sebagai coach. Dan semoga sukses. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum Bu Zakia. Waalaikumsalam, Bu Risma, apa kabar? Sepertinya agak banyak pikiran nih, Bu. Aduh, ada apa ya Bu Risma? Kasih pikirin apa nih? Nah itulah yang buat saya apa ya Bu ya, makanya sekarang tuh saya ingin mengganggu sedikit waktu Ibu. Iya, silakan, Bu Risma. Mudah-mudahan tidak mengganggu ya Bu ya. Tidak, kan kita sudah janjian ya, insya Allah bisa lah. Ayo Bu Risma, silahkan, apa yang bisa saya bantu? Ini Bu, masalah apa ya Bu, erapot Bu. Kebetulan sekolah saya itu kan ya, menggunakan erapot. Iya. Itu sih tujuan awalnya, ingin banyak guru yang istilahnya sepertinya tuh enggan gitu loh Bu kayaknya. Seperti itu ya. Nah, dari pertemuan coaching kita kali ini, tujuan Bu Risma untuk menanyakan ya, kita diskusi tentang erapot itu, apa yang ingin Bu Risma dapatkan nih dari coaching kita kali ini? Yang tadi seperti yang katakan Bu ya, guru-guru itu semacam apa ya Bu?
merasa sudah kayaknya kalau menggunakan airport itu jadi kayak semacam melewati zona nyamannya. Gitu Ya alasan mereka itu Bu, apa ya, LMS itu kan sering banyak apa itulah Bu, seperti itu yang jadi bikin permasalahan nih. Sedangkan teknologi kita nggak bisa ya Bu ya untuk Baik, Bu Risma. Nah, tadi kan Bu Risma ingin mengetahui ya sejauh mana nih airport ini bisa digunakan ya Bu ya. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan dari pertemuan kali ini, Bu Risma ingin mendapatkan apa, Bu Risma? itu Bu, solusi tadi itu gimana caranya guru-guru ini yang pikirannya tadi di zona nyaman itu Iya. bisa keluar lah Bu dari zona nyaman Oke, itu. baik ya. Nah, dari yang Bu Risma ungkapkan tadi, kira-kira kesempatan apa yang bisa Bu Risma dapatkan nih dari hal-hal yang sudah Bu Risma ungkapkan? Yaitu Bu, pertama pasti kesempatan yang mendapatkan solusi ya Bu ya. Kemudian sharing juga Iya. dengan Ibu seperti itu. Agar kedepannya itu nanti saya mendapatkan ternyata jadi solusi dari permasalahan saya ini seperti itu. Baik, nah dari kondisi Bu Risma sekarang, kalau kita buat rentang 1 sampai 10, kira-kira Bu Risma ada di rentang mana nih posisi Bu Risma sekarang? Mungkin 6 ya Bu ya. 6 ya. Jadi, nah kalau ada di posisi 6 target Bu Risma tuh dari hasil coaching kita bisa sampai ke skala berapa Bu Risma? Pengennya di atas 8 ya Bu. Di atas 8. Kan sampai Ya mudah-mudahan ya bisa Iya. tercapai ya Bu Risma. Nah, dari yang tadi Bu Risma ungkapkan tentang airport, kira-kira kekuatan apa saja nih yang ada di sekolah Bu Risma? Bagaimana untuk Bu Risma bisa mengajak rekan-rekan Bu Risma bisa menggunakan airport Bu Risma? Kalau untuk kekuatan ya Bu ya, pertama itu adalah sapra sekolah ya Bu ya, Iya. kan mendukung ya Bu ya. Betul sekali Itu. Bu Risma. Oke. Itu saprasnya mendukung. Kemudian yang kedua ini Bu, kebijakan ataupun apa ya dari pimpinan ya Bu ya, memang seperti itu kekuatannya. Iya. Kemudian juga kalau saya melihat sekarang itu banyak di sekolah saya itu rekan-rekan yang mungkin sepemikiran yang apa ya, usia-usia yang ini loh, yang kayaknya ini teknologi seperti itu. Oh, iya. Jadi mereka tuh itu udah, menurut saya itu salah satu kekuatan. Betul. Nah, sekarang kan dari kekuatan yang tadi sudah Bu Risma ungkapkan, kira-kira apa peluang yang bisa Bu Risma ambil nih dari tadi satpasnya, kemudian dari kebijakan pimpinan, dan dari kelas sejawat yang sudah nggak gaptek ya, tapi justru malah lebih lebih mumpuni gitu ya. Nah, kira-kira peluang apa saja yang bisa Bu Risma gali di sana? Nah, mungkin pertama itu Bu tadi kalau sapras, kemudian yang paling utama gini Bu, dengan adanya rekan-rekan yang tidak gaptek itu Bu, mungkin itu akan kedepannya sebagai tim inti ya Bu ya, bisa juga itu. Jadi Bu Risma ingin melakukan untuk membentuk tim gitu ya? Iya betul Bu. Bagus, Bu Risma. Jadi itu kekuatan, jadi itu benar salah satu. Bahkan itu mungkin kayak semacam rencana awal saya Bu. Oh iya bagus itu, jadi sudah punya rencana awal ya. Oke. Nah jadi dari yang tadi Bu Risma ungkapkan kan sudah ada peluang dan kekuatannya ya. Nah menurut Bu Risma akar masalah dari sulitnya airport ini apa Bu Risma? Ini Bu, ini dari hasil teman-teman yang itu ya berbicara yang tadi zona nyaman itu. Katanya airport itu ya seperti Bu tahu ya, LMS Bu, suka banyak gangguan. Kadang suka servernya down gitu kan. Seperti itu Bu. Jadi itu ribet kata mereka seperti itu. Kenapa mereka tuh bahkan sampai berbicara, kenapa sih tidak menggunakan GFOAM seperti biasa gitu ya. Nah, dari akar masalah tadi kan tadi Bu Risma juga sudah mengungkapkan dari kebijakan pimpinan dan penyediaan satpas ya Bu Risma. Kira-kira nih solusinya apa nih untuk tadi keluar dari zona nyaman dan mengatasi konektivitas yang sering down? Mungkin dari kebijakan itu solusi awal ya Pak ya. Mungkin lebih ke sosialisasi dulu ya Bu ya. Gitu ya, baik Bu Risma. Jadi Bu Risma akan melakukan sosialisasi ya. Iya, dari kan tadi saya katakan mungkin saya membentuk tim inti itu yang dari teman-teman yang
paham teknologi ya Bu ya. Betul Lalu dari sekali. langkah itu melakukan sosialisasi tadi. Iya, baik. Betul. Ya, bagus tuh Bu Risma. Jadi tadi dari rekan sejawat yang sudah bagus ya teknologinya bisa mengajarkan ya dengan bentuk satu tim. Oke Bu Risma. Nah, strategi apa lagi nih Bu Risma untuk Bu Risma tadi mengatasi yang tadi konektivitas terganggu? Jika seandainya terganggu ya paling ya kalau selanjutnya ya kepimpinan lagi Bu, karena memang ini kan yang memangku kebijakan kan beliau Iya, ya seperti itu. betul. Jadi tetap saya tuh menjalankan yang pertama tadi itu adalah itu ya Bu ya, tentang bahwa ada tim sosialisasi, terus kami langsung praktek mungkin ya Bu ya. Ternyata jika ada halangan ya seperti mau nggak mau kepimpinan. Betul, oke, baik ya Bu ya. Mungkin yang tadi sudah Bu Risma ungkapkan. Nah, bagaimana nih dari yang sudah Bu Risma akan rencanakan, kira-kira kapan Bu Risma mulai untuk melakukan rencana ini? Secepatnya nih Bu nih, kebetulan kan apalagi nih rapat. Ya, sekarang sudah mulai lagi ini ya Bu ya, memang sudah mulai pelaksanaannya itu ya, dan Iya. setelah SAS kemarin. Selesai SAS ya, oke baik. Nah, kira-kira Bu Risma butuh waktu berapa lama nih agar teman-teman yang tadi terkendala di Airport-nya, kira-kira menurut Bu Risma dari rencana Bu Risma punya waktu berapa lama? Mungkin seminggu 2 minggu ya Bu ya. Seminggu 2 minggu. Bahkan sebelum pembagian rapat harus udah selesai ini Bu. Betul, oke, Iya. betul Bu Risma. Jadi memang karena Airport berhubungan dengan pembagian rapot ya Bu Risma, jadi Bu Risma juga harus punya betul, baik sekali. Nah, kira-kira apa ukuran keberhasilan Bu Risma dari rencana yang tadi Bu Risma ungkapkan? Kira-kira ukuran keberhasilannya itu apa? Ukuran keberhasilannya pasti ya Bu ya, dengan tadinya guru-guru itu aduh ngapain sih pakai LMS ini, ya akhirnya mereka mudah-mudahan sih mereka jadi tidak terpaksa karena kami sudah melakukan sosialisasi, bahkan dengan semacam mentor dengan teman-teman sejawatnya ya Bu ya. Iya, betul. Oke, bagus tuh Bu Risma. Jadi kita mengajak teman-teman untuk berkolaborasi ya dalam satu tim. Oke. Nah, Bu Risma, bagaimana cara Bu Risma untuk mengatasi gangguan nih? Seperti tadi kan Bu Risma bilang mereka tidak nyaman karena konektivitasnya sering down. Kira-kira bagaimana cara mengantisipasi gangguan tersebut? Yang paling utama seperti ini Bu, kalau dari saya pribadi memberikan pemahaman, kita nggak bisa begini kan berhubungan teknologi. Betul. Soalnya teknologi itu kita nggak bisa memungkiri ya Bu ya. Ya kita memang harus mengikuti teknologi. Jadi bahkan kalau memang kita mumpuni bisa, bahkan teknologi itu malah menjadi kawan kita yang iya seperti itu. Kita nyaman gitu nyaman, ya justru dengan adanya teknologi. Baik. Nah, kemudian nih Bu Risma, dari yang sudah Bu Risma ungkapkan tadi, Bu Risma juga sudah merencanakan, kemudian juga sudah ada rentang waktu pelaksanaannya gitu ya. Nah, kira-kira komitmen apa yang bisa Bu Risma lakukan nih untuk rencana aksi ini? Paling utama dari komitmen ini kami harus konsisten ya Bu. Iya, bagus. Dari pimpinan sudah memberikan kebijakan seperti itu, tadi juga ada tim, kemudian ya semuanya. Jadi terus dari konsisten itu ya kolaborasi. Jadi seperti itu. Baik, oke. Nah, untuk menjaga komitmen Bu Risma nih ya tadi dengan konsisten, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bu Risma agar semua teman-teman itu konsisten nih dengan rencana itu? Paling utama pimpinan karena pemangku kebijakan, kemudian juga manajemen sekolah ya Bu ya. Oke. Ya tadi juga kan berkolaborasi dengan teman itu ya, yang tim inti itu seperti itu. Oke. Berarti ada beberapa teman-teman yang bisa membantu Bu Risma ya untuk memecahkan. Nah, dari coaching kita kali ini, kira-kira tindak lanjutnya kapan Bu Risma kita bisa ketemu lagi nih untuk mengetahui sudah sejauh mana rencana Bu Risma untuk Airport ini dapat terlaksana.
Secepatnya ya Bu ya. Mungkin sebelum pembagian rapot, Iya. sebelum rapot dicetak gitu, saya Iya, kan kita bisa ketemu lagi Iya, ya Bu betul. Risma. Nah kira-kira Bu Risma bisa tanggal berapa? Mungkin 3 hari 4 hari lagi ya Bu. 4 hari lagi ya. Oke, berarti kalau sekarang tanggal 9 berarti kita bisa ketemu lagi di tanggal 13 ya Bu Risma ya. Oke Bu Risma. Nah coba dari yang sudah tadi Bu Risma ungkapkan, mungkin Bu Risma dapat menyimpulkan nih solusi apa saja yang sudah Bu Risma dapatkan dari coaching kita kali ini. Iya ya Bu, berarti saya sudah bisa menyimpulkan dari Iya. solusi dari masalah saya. Iya, Bu. tadi Bu Risma sudah banyak Iya. tuh mengungkapkan ya. Boleh tuh Bu Risma, kira-kira Bu Risma ingat-ingat kembali tadi ada solusi apa saja tuh yang bisa Bu Risma lakukan. Ternyata dari hasil coaching ini saya mendapatkan kesimpulan yang pertama nih Bu, bahwa yang pertama untuk permasalahan tadi seperti itu rapot, ya saya kan bekerja sama berkolaborasi dengan pertama Betul, pasti pimpinan, Iya. kedua manajemen sekolah, ketiga ya kan hubungan dengan rapot yang artinya hubungan teknologi ya. Saya ternyata solusi yang saya dapatkan, saya menggandeng atau membentuk tim inti itu ternyata yang dari teman-teman yang tidak gaptek teknologi. Iya, yang sudah mumpuni ya Sudah Bu ya. mumpuni seperti itu. Baik Bu Risma, oke ya. Jadi mudah-mudahan dari coaching kita kali ini Bu Risma tercapai ya apa yang Alhamdulillah tercapai sih Bu. ingin Bu Risma gali gitu ya. Nah mudah-mudahan dari rencana yang sudah Bu Risma ungkapkan ke depannya dapat terlaksana dengan baik ya dan tercapai. Nah Bu Risma mungkin ada yang ingin Bu Risma ungkapkan kembali sebelum Mungkin kita mengakhiri coaching ini. itu Bu, kalau Ibu ada masukan gitu, mungkin Ibu ada masukan buat saya gimana Bu? Oh gitu ya. Mungkin dari yang sudah Bu Risma sampaikan itu sudah bagus sekali Bu Risma. Bu Risma tinggal melakukan aksi saja. Mudah-mudahan sesuai dengan keinginan Bu Risma ya. Memang tidak mudah, tapi itu bukan hal yang tidak mungkin. Nanti Bu Risma dengan tadi kolaborasi itu tadi sudah bagus. Bu Risma nanti bisa ajak bareng-bareng ya, duduk bersama dengan teman-teman. Kemudian buat teman-teman yang zona nyaman juga Bu Risma bisa ajak bareng-bareng juga ya. Yang pasti Bu Risma harus tetap bersemangat bahwa itu merupakan tantangan yang bisa kita atasi begitu Bu Risma. Tetap semangat ya Bu Risma ya. Semangat banget ya. Oke Bu. Baik Bu Risma, mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan pada terima kasih ini. banget Bu. Ya, dengan diskusi ini saya lebih apa ya? Tenang Bu. Ya. Sudah galau lagi. Gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi itulah dengan adanya komunikasi, mungkin yang tadinya kita tidak menemukan ya jalan keluar, dengan kita diskusi kita bisa tahu sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Itu ya Bu Risma ya. Mudah-mudahan sukses ya Bu Risma ya. Alhamdulillah sudah selesai sesi coaching yang dilakukan oleh Ibu Zakiah dengan rekan CGP yang tadi, dan kita akan masuk ke tahap selanjutnya, tahap terakhir yaitu pasca coaching. Oke, pertama-tama saya mengucapkan selamat dan sukses coaching yang telah Ibu lakukan sangat baik. Tujuan yang tadi Ibu harapkan juga sudah sangat-sangat luar biasa terlihat ya. Namun nanti kita akan coba evaluasi apa-apa saja yang sudah dan belum Ibu lakukan dari kompetensi yang coba ingin Ibu tingkatkan, yaitu mendengar aktif. Betul ya? Oke, pertama saya akan coba menanyakan apa saja yang sudah Ibu lakukan tadi sebagai coach yang bisa menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin diraih, yaitu pengembangan mendengarkan aktif. Jadi Pak Sadam, sepertinya saya tadi sudah berusaha bahwa di dalam sebagai pendengar aktif itu kita harus menghindari judgement, asumsi gitu ya Pak Sadam, dan tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan solusi. Nah di sana sebagai pendengar aktif saya sudah berusaha untuk menghindari judgement. Namun sepertinya saya ada beberapa yang belum maksimal Pak Sadam. Mungkin selain sebagai pendengar aktif, saya juga perlu adanya penajaman pertanyaan yang berbobot untuk coaching kita gitu Pak. Jadi, dan memang betul apa kata Bu Zakiah dan pendapat Bu Zakiah tentang coaching yang Ibu lakukan
Dan saya juga punya hasil catatan data-data yang telah coba saya lakukan selama Ibu melakukan coaching tadi. Yang pertama, kita mengingat bahwa sebetulnya sebagai coach kita harus fokus kepada 4 hal. Saya ulangi kembali nih. Kehadiran penuh, mendengar aktif, pertanyaan berbobot, lalu memberdayakan coaching. Ibu sudah tadi sebetulnya mencoba terjun dan juga melakukan kehadiran penuh di sesi coaching tadi. Dan namun menurut catatan yang coba saya lakukan, bahwa kehadiran penuh yang telah Ibu lakukan ini masih terlihat gugup. Karena memang Bu Zakia kehadirannya ingin betul-betul 100% di dalam coaching, dan itu membuat suasana rileks santai coachingnya itu agak sedikit pudar. Karena sebetulnya tujuan coaching kan memberdayakan coach ya Bu ya. Kalau kita sebagai coach itu gugup, apa yang ingin disampaikan coach nanti malah kurang begitu disampaikan, melihat coachnya ini gugup seperti itu. Namun di kompetensi yang kedua, mendengar aktif, saya sudah tidak ragu, karena memang Ibu pertama yang saya lihat bahwa Ibu tidak menyela jawaban. Dan itu artinya salah satu kompetensi ataupun salah satu indikator Ibu sudah memang hadir di situ, mendengarkan aktif. Yang kedua, menurut data yang saya catat juga bahwa Ibu memberikan ekspresi yang tepat terhadap apa yang sudah dilakukan oleh coach, apa yang sudah disampaikan oleh coach, tanpa berlebih-lebihan. Dan yang selanjutnya, di dalam pertanyaan berbobot, Ibu sudah melakukan alur tirta dengan sangat baik. Pertama, Ibu sudah menanyakan tujuan kegiatan coaching tersebut. Lalu kemudian Ibu juga sudah mengidentifikasi apa saja hambatan-hambatan, kendala-kendala, serta poin-poin yang ingin disampaikan oleh coach. Lalu kemudian Ibu sudah mencoba mengarahkan dan menanyakan serta menegaskan rencana aksi apa yang hendak diberikan oleh coach dalam sesi coaching tadi, sehingga coach punya tujuan dan juga rencana-rencana yang memang matang. Ditambah Bu Zakia sudah mencoba memberikan tanggung jawab terhadap sesi coaching tersebut dengan pertanyaan, kalau saya boleh sampaikan yang tulis tadi adalah dengan memberikan pertanyaan kapan lagi kita bisa bertemu setelah sesi coaching ini. Dan itu sangat baik Ibu, karena nantinya si coach ini punya rasa tanggung jawab. Oh iya, saya juga harus melaporkan hasil skenario ataupun rencana yang akan saya buat. Seperti itu Bu Zakia. Dan terakhir, dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Zakia coba raih dan juga coba kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang telah dilakukan? Ya, mungkin dari yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa pada kesempatan ini saya ingin mempertajam kompetensi tentang Mendengar aktif dari ya. Maka untuk selanjutnya saya akan mencoba di kehadiran penuh dan menajamkan pertanyaan-pertanyaan. Iya, betul. Jadi supaya tidak terlihat gugup lagi ya Bu Zakia-nya agak luas, sehingga sesi coachingnya berjalan sesuai dengan keinginan kita dan juga senatural mungkin. Suasananya terbangun dengan baik. Baik, begitu saja ya Bu Zakia. Ya mungkin ini mah hanya sekedar saran saja dari saya, bukan bermaksud menggurui ataupun bukan bermaksud apa-apa, namun sesi pendampingan kali ini semoga dapat bermanfaat khususnya buat kita semua di sekolah dan juga di dunia pendidikan. Terima kasih banyak Bu Zakia. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bu Risma? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah bisa ya. Oke. Ini Bu Risma, kita sudah untuk kesempatan kali ini Bu Risma akan melakukan coaching ya. Nah, Bu Risma mungkin tahu sebagai coach harus menguasai kompetensi ya. Ada 4 kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif,
mengajukan pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching. Nah, dari keempat kompetensi ini, Bu Risma ingin mengembangkan kompetensi yang mana, Bu Risma? Kalau saya tuh dari keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh coach itu yang saya kenalkan itu adalah yang menanyakan pertanyaan yang berbobot. Karena saya dari kita mengajukan pertanyaan yang berbobot itu bisa memacu atau memotivasi si coach itu, bahkan nanti dia akan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, Bu. Oke, baik. Nah, nanti ketika saya menjadi observer, pada bagian mana yang Bu Risma inginkan untuk saya amati? Seperti kata tadi lebih ke arah menanyakan pertanyaan yang berbobot, tapi ya balik lagi dari keempat kompetensi itu mungkin saya juga ingin masukkan dari ibu semuanya. Gitu, baik ya. Oke, nah dari penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan kali ini, bagaimana kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot seperti apa yang Ibu harapkan? Nanti kemungkinan pertanyaan berbobot itu yang lagi nanti ke arah lebih ke memotivasi dan lebih ke arah apa ya, memunculkan apa ide dari si coach sendiri. Oke, baik. Oke, Bu Risma, selamat melakukan coaching. Mudah-mudahan coachingnya sukses dan lancar ya, Bu Risma. Terima kasih Bu Zakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Zakia, apa kabar? Iya, alhamdulillah baik, Pak Sadam. Mohon izin ya Pak Sadam, saya mengganggu waktunya nih. Enggak, Bu, tenang saja. Tapi memang sebenarnya ada apa ini, Bu? Oh iya, gini Pak Sadam. Mungkin Pak Sadam juga pernah mengalami ya, kita di dunia pendidikan nih. Nah, di sekolah saya nih Pak Sadam, saya 1 bulan ini menemukan anak-anak itu ada yang melaporkan kehilangan Pak Sadam. Nah, saya agak-agak khawatir ya Pak Sadam, karena kejadiannya ini anak itu di luar jam KBM, tidak ada gurunya, jadi agak susah nih kita untuk menemukan siapa pelakunya Pak Sadam. Jadi sebetulnya tujuan dari pertemuan ini, Bu Zakia ingin mencoba apa ini? Ya, saya sih inginnya saya itu punya solusi Pak Sadam, apa yang bisa saya lakukan, walaupun sebenarnya saya sudah banyak yang saya sudah lakukan ya Pak Sadam, cuma karena kita belum menemukan siapa pelakunya, ini yang masih jadi PR gitu loh Pak Sadam. Jadi masalahnya ini adalah kehilangan di Iya, sekolah, betul. kemudian juga pelakunya belum terlihat ya Ibu ya. Betul, Nah, iya. untuk itu kira-kira dengan kedatangan Ibu kepada saya nih pada sore hari ini, Iya. kira-kira apa sih yang ingin Ibu capai gitu loh? Iya, saya sih ingin menemukan solusi, dan juga karena ini juga kan pelayanan kepada anak-anak ya Pak. Kasihan juga kalau mereka melaporkan kehilangan tapi tidak menemukan solusi, bagaimana mereka yang tadinya di sekolah itu nyaman sekarang merasa tidak nyaman dan tidak aman ya Pak ya. Dan ini juga jadi kredibilitas buat sekolah juga ya Pak ya, kalau misalnya anak-anak banyak yang merasakan kehilangan gitu Pak Sadar. Jadi menurut Ibu dengan banyaknya kehilangan ini bisa menjadi apa ya, faktor berkurangnya kualitas sekolah. Betul, jelas Pak Sadam, kan mungkin anak-anak yang tadinya merasa nyaman di sekolah ya meninggalkan barang-barangnya di kelas, atau gimana lah yang mereka biasa tinggal gitu ya, sekarang mereka merasa khawatir gitu Pak Sadam, karena yang terakhir ini justru dia kehilangannya di laci meja pada saat dia sedang duduk di meja dia gitu Pak Sadam, cuma posisinya dia kan dalam tidur ya. Nah, ya itu yang saya jadi kekhawatiran, karena kejadiannya mereka melapornya setelah pulang sekolah, sehingga kita juga tidak bisa melakukan aksi langsung karena siswa-siswanya juga sudah pada pulang sekolah. Tapi dari kejadian hilangnya handphone ini ya, memang ada riskan sekali. Iya. Dan kira-kira kesempatan apa nih yang bisa Ibu miliki nih sekarang sebagai, ya katakanlah Ibu memang menjadi apa ya, pemerhati dan juga menjadi saksi hilangnya handphone siswa itu ya. Kalau saksi sih tidak ya Pak Sadam, cuma beberapa siswa saya datang melapor saja. Nah, mungkin saya sih pada saat anak-anak itu melapor, saya menanyakan kapan kejadiannya, di mana, seperti itu ya Pak Sadam. Nah, yang dari beberapa anak-anak ungkapkan kejadiannya itu pada saat memang jam kosong, jadi tidak ada
guru di kelas. Nah, kemudian anak-anak itu juga ada beberapa yang mereka menyadari kehilangannya itu setelah melakukan hal lain. Jadi bukan ketika pada saat itu kehilangan dia respon gitu loh Pak Sadam. Nah, di saat itu pula saya sih untuk kondisi yang sudah dilaporkan itu saya sudah ke kelas-kelas Pak Sadam untuk sosialisasi bahwa setiap barang berharga itu menjadi tanggung jawab siswa tersebut untuk menjaganya, dan solusinya dari setiap kejadian bahwa anak-anak itu harus kemanapun mereka pergi, barang berharga maupun handphonenya ya, mau uang mau dompet itu mereka mengamankan sendiri, seperti itu Pak Sadam. Jadi solusi dari ibu ke anak-anak sudah seperti itu Sudah ya. untuk sosialisasi sudah. Nah, untuk itu langkah-langkah apa lagi, rencana apa lagi yang bisa ibu lakukan? Dalam hal ini memang kalau yang anak-anak sudah kehilangan handphone ya berarti kan memang sudah kejadiannya, Iya betul. sudah tidak bisa, ya katakanlah tidak bisa kita lakukan apa-apa selain memang melaporkan. Iya. Nah, selain itu apa lagi rencana yang bisa ibu lakukan? Saya sih sebenarnya bukan rencana ya Pak Sadam, ada beberapa yang sudah saya lakukan seperti yang tadi saya bilang, saya sudah melakukan sosialisasi, kemudian saya juga sudah melaporkan ke tim manajemen. Jadi kemudian saya juga ke wali kelas juga sudah, jadi mengingatkan kepada wali kelas untuk siswa-siswa binaannya untuk selalu menjaga hartanya ya, barang-barang yang dia bawa, barang berharganya di sekolah. Nah kemudian juga saya juga mengajak siswa-siswa itu menanamkan budi pekerti yang baik, ya kejujuran, seperti itu sudah saya lakukan Pak Sadam. Nah kemudian yang saya sudah lakukan juga, saya meminta izin ke Wakasapras gitu ya, bagaimana kalau ada usulan dipasangnya CCTV seperti itu Pak Sadam. Mungkin itu yang sudah saya lakukan saat ini Pak Sadam. Jadi memang selain sosialisasi ya Bu ya, ibu juga sudah mencoba melakukan pendekatan komunikasi kepada pihak manajemen untuk pemasangan CCTV. Nah, dari CCTV ini katakan pos kita di CCTV ini, kira-kira apa sih hambatan yang bisa terjadi kalau memang itu bisa ibu segera komunikasikan dengan pihak manajemen? Ya memang ya tadi itu hambatannya untuk saat ini saya sudah komunikasi dengan pihak manajemen. Untuk sekolah kita ya Pak ya, penganggarannya itu kan dilakukan setiap tahun anggaran ya, mungkin nanti jawaban Pak Wakasapras itu bisa dilakukan pengajuan itu pada saat nanti di awal tahun, dan pihak Wakasapras juga bersedia sudah ingin memasukkan tuh untuk program pengadaan CCTV di ruang-ruang kelas. Berarti terhambatnya tetap ya masalah. Iya itu kita menunggu ya Pak Sadam ya. Walaupun memang beberapa hal sudah saya bisa lakukan, namun saya masih ada kekhawatiran bagaimana mengantisipasi kehilangan berikutnya gitu pada saat kondisi saat ini gitu Pak Sadam. Oke, jadi dengan hilangnya handphone di jam-jam tertentu dan waktu-waktu tertentu sudah mencoba mengusulkan CCTV. Nah, dengan itu ada sedikit ya katakanlah hambatan masalah anggaran dan segala macam. Nah, ketika CCTV ini belum bisa terrealisasikan bukannya, bagaimana cara Ibu Zakiah ini untuk katakanlah mengantisipasi selama CCTV ini belum ada, sosialisasi ini sudah berjalan, lalu pihak sekolah juga sudah mengetahui kejadian ini, apa kira-kira antisipasinya nih? Antisipasi yang saya sudah lakukan sih Pak Sadam, saya sudah komunikasi dengan wali kelas untuk mengingatkan orang tuanya juga di rumah, sebisa mungkin untuk waktu-waktu khusus atau pembelajaran yang tidak menggunakan handphone, sebaiknya siswa tidak membawa handphone gitu Pak Sadam. Kemudian jika pun memang diperlukan membawa handphone, saya juga meminta anak-anak untuk menjaganya dengan baik. Selain itu juga saya memberikan pengarahan untuk yaitu tadi untuk budaya positifnya, bahwa kejujuran itu ada di atas segalanya. Jangan sampai anak-anaknya disiplin tapi tidak jujur, itu juga kan iya tidak cocok ya, apalagi kita SMK budaya kerja, justru yang paling penting itu selain kedisiplinan adalah kejujuran. Berarti dari segala hal yang sudah kita coba sampaikan Ibu ya, menurut Ibu sendiri nih ukuran keberhasilan apa yang sudah dan akan dilaksanakan ini apa? Yang saya harapkan sih dari yang sudah saya lakukan, mudah-mudahan ada perubahan lah dalam
saya sih menunggu 2 minggu ke depan, mudah-mudahan tidak ada lagi kasus kehilangan Pak Sadam. Mungkin seperti itu. Oke. Berarti dengan hal ini sudah dilakukan dan juga ibu juga sudah punya beberapa program tadi yang Iya. berjalan. Berarti memang kira-kira rentang waktu untuk ini tuh berapa lama? Ya, karena ini juga sudah di penghujung tahun ya Pak Sadam, Oh, saya betul. juga tinggal menunggu nih nanti aksi dari Wakasapra Oke. untuk pemenuhan kebutuhan tadi yang sudah saya ungkapkan untuk pengadaan CCTV. Adapun untuk kesadaran siswa itu sendiri, saya juga melihat 2 minggu ini mudah-mudahan tidak ada lagi kasus kehilangan Pak Sadam. Baik. Gitu. Kalau begitu, ibu juga sudah punya program, Mm-mm. waktunya sudah oke, terus Iya. kemudian ibu sudah punya beberapa hal yang dapat dilakukan untuk Betul. mengantisipasi ya katakanlah hambatan-hambatan. Mm-mm. Mungkin saya mau tanya nih, kira-kira nih ya, Mm-mm. kapan ibu melakukan tindak lanjut dari pertemuan kita kali ini? Tadi yang saya sudah ungkapkan ya Pak Sadam, Ya, saya untuk akan saya ya, melihat 2 minggu lagi 2 kan minggu ya. lah ya. Mungkin kalau sekarang tanggal 10, mungkin nanti kita bisa ketemu lagi sekitar tanggal 25-an kali ya Pak Tanggal Sadam 25 ya. Hmm. Baik, saya pastikan tanggal Iya. 25 nanti insya Allah saya kosongkan jadwal. Iya. Dan untuk selanjutnya, menurut ibu setelah ngobrol berbincang seperti ini dengan saya nih, apa sih yang sudah ibu rasakan? Ya, saya sih sudah mengungkapkan ya ke Pak Sadam ya kegalauan saya nih, kekhawatiran saya tentang kasus kehilangan anak. Saya juga sudah mengungkapkan tadi hal-hal yang saya sudah lakukan dan apa yang sedang saya tunggu. Nah, saya tapi perlu saran dong Pak Sadam. Kira-kira menurut Pak Sadam apalagi yang bisa saya lakukan ya Pak? Ini ibu terima kasih banyak. Mungkin saya tidak bisa banyak memberikan saran, namun dari pengalaman yang sudah dari ya buku-buku yang saya baca juga, literatur yang saya baca banyak membahas tentang masalah kenakalan remaja, kehilangan, Iya. lalu penyakit tentang kleptomania. Nah, itu ibu bisa membaca jurnal-jurnal tersebut sehingga nantinya ibu bisa lebih tahu nih bagaimana langkah-langkah, cara-cara yang paling efektif untuk menanggulangi kenakalan remaja, kehilangan handphone, dan pastinya ini kan terjadi di lingkungan sekolah dan sangat miris kan ya. Betul sekali Pak Sadam. Jadi memang mungkin nanti akan coba saya akan sematkan jurnal-jurnal yang sudah saya baca tentang hal tersebut dan semoga itu bisa membantu ibu. Baik Pak Sadam, terima kasih banyak masukannya. Sama-sama. Baik Pak Sadam, saya ucapkan terima kasih. Saya izin pamit dulu ya. Selamat Ya. bertugas kembali. Iya, mari Pak Sadam. Assalamualaikum warahmatullahi mengamati kegiatan coaching pasar yang sudah Pak Sadam lakukan ya. Pertama-tama nih yang saya ingin tanyakan pada saat tadi melakukan coaching, indikator yang tadi Bapak ingin kompetensi yang Bapak ingin inginkan kan tadi katanya tentang kehadiran penuh ya Pak ya. Betul, Ibu, kehadiran. Menurut Bapak itu bagaimana pendapat Bapak sendiri tentang kompetensi yang tadi Bapak sudah lakukan dalam coaching itu tadi? Jadi memang kehadiran penuh menjadi salah satu kendala, terutama khususnya bagi guru-guru laki-laki ya Bu ya. Tapi memang laki-laki secara kodrati tidak dirancang untuk mendengarkan, makanya banyak sering ya ibu-ibu mengeluh, ini gimana sih ya laki-laki nggak bisa ngedengerin segala macam. Nah tapi ini juga akhirnya menjadi bumerang di dalam kegiatan coaching, di mana kehadiran penuh ini menjadi balik lagi sulit. Dan tadi pun ibu sudah melihat di dalam kegiatan coaching saya ibu ya. Iya. Jadi saya mohon masukan dan juga pendapat ibu tentang coaching saya tadi Bu. Oke, tadi dari hasil pengamatan saya Pak ya tadi ya. Tapi sebelumnya nih Pak nih, kenapa Bapak bisa berpikiran apa ya tadi demikian selain tadi alasan bahwa laki-laki itu memang sulit fokus ya Pak ya, Ibu ya. gitu. Ada alasan lain kah atau seperti apa seperti itu Pak? Enggak sih sebetulnya Bu ya. Tadi juga coach yang saya partnerkan itu Bu Zatia memang luar biasa memberikan tanggapan-tanggapannya. Namun karena sebetulnya kegiatan coaching ini jarang sekali saya lakukan Ibu. Dan bahkan di CGP ini saya baru bisa mengetahui perbedaan antara coaching, supervisi, terus dan segala macam sejenisnya itu ya baru sekarang, sehingga saya masih meraba-raba Ibu. Oke, iya.
Oh jadi baru ini ya Pak ya. Oke. Selanjutnya nih, izin ya Pak ya, saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak ya. Berdasarkan pengamatan saya tadi Pak ini, Bapak kan melakukan coaching ini dengan bagan alur tirta ya Pak ya. Untuk tujuan tadi bagus Pak, Bapak sudah menanyakan untuk coaching itu tujuan awalnya untuk apa ya kan seperti itu. Tapi ada satu sih Pak di sini skala ya Pak ya. Dari si coaching ini tadi dari hasil pengamatan saya Bapak belum menanyakan itu skalanya, coachingnya. Oke. Yang pertama ya Pak ya, untuk identifikasi juga sudah Bapak sudah menanyakan kenapa si coaching punya permasalahan seperti itu, bagaimana dia mengidentifikasi masalahnya itu. Kemudian juga sudah ada, Bapak juga sudah menanyakan rencana aksi, Bapak sudah sampai menanyakan rencana tindak lanjut nanti nih, mau ketemu kapan lagi, itu bagus Pak itu. Ditanggung jawab juga sudah Bapak itu. Tetapi seperti yang Bapak utarakan tadi nih, hasil pengamatan saya memang Bapak kan ingin mengembangkan di kompetensi yang mendengar fokus ya Pak ya, Perhatian penuh ya. perhatian itu. Nah ternyata dari hasil pengamatannya benar sekali Pak, kehadiran penuh itu Bapak jadi agak seperti apa gitu loh Pak, jadi tidak fokus ya Pak ya. Kadang diputar lagi ya. Nah, diputar lagi jadi balik, nah itu benar sekali Pak, jadi putar lagi jadi balik ulang lagi, jadi di situ-situ saja. Seperti itu sih Pak dari yang saya amati. Kemudian nih Pak nih kalau boleh selanjutnya dari saya amati tadi dari Bapak itu ya, coaching tadi, kegiatan coaching Bapak, kira-kira nih apakah itu sudah apa ya, ke depannya nih sudah Bapak ini melakukan coachingnya ini sudah apa ya, sudah ada peningkatan atau gimana gitu seperti itu Pak? Kalau dari yang latihan pertama di beberapa waktu yang lalu, saya merasa ini sebetulnya ada peningkatan Ibu ya. Ada peningkatan. Waktu itu saya masih bisa belum membedakan, bahkan waktu pertama kali melakukan ini saya malah jatuhnya seperti konseling. Seperti konseling. Iya. Saya jadi memberikan solusi, bukan coach yang punya solusi sendiri gitu ya. Yes, Kan ya. kalau coaching ini kan solusi itu benar-benar dari si coach ya. Betul. Kalau yang kemarin enggak. Nah, di kegiatan kali ini ya saya bisa ngerem kemauan saya untuk memberikan solusi sehingga coach itu punya inisiatif untuk punya solusi sendiri seperti itu Bu. Oh, ternyata ya alhamdulillah ya Pak sudah bisa ada perubahan gitu ya Pak. Betul. Dari awalnya seperti konseling, sedangkan sekarang sudah coachingnya ya kan. Nah kemudian ini tadi selanjutnya dari 4 kompetensi kan Bapak tadi fokus ke kehadiran penuh ya Pak ya, fokusnya itu kan. Ada lagi nggak Pak kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan? Ada Bu, ada betul. Ini kan karena kehadiran penuh dengan mendengar aktif itu nyambung ya Bu. Nyambung betul. Jadi mungkin setelah kehadiran penuh saya lakukan dengan baik, saya bisa kuasai. Saya harus juga meningkatkan kemampuan saya dalam mendengarkan aktif sehingga nantinya si kehadiran penuh ini benar-benar punya makna tersendiri bagi coachingnya sih Bu. Jadi 2 hal itu yang harusnya saya akan coba tingkatkan. Oke siap. Jadi itu di kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Oke siap Pak. Saya harap dari hasil pengamatan ini dan diskusi kita hari ini kedepannya coaching yang Bapak akan laksanakan itu lebih dan sudah lebih meningkat lagi ya Pak ya. Oke. Kalau gitu terima kasih Bapak ya. Tetap semangat ya Pak ya. Sama-sama Ibu, terima kasih sebelumnya atas bimbingannya. Sama-sama. Izin saya mau mengajar lagi. Siap. Oke Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.